Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, dalam kondisi saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk anak-anakku sekalian, marilah kita syukuri kondisi saat ini yang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kewarasan, dan kita masih bisa bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk anak-anakku sekalian, silakan untuk ketua kelas memimpin doa agar berkahnya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Wulan. Terima kasih anak Bapak yang bernama Wulan. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Pak. Berangkat semua, alhamdulillah ya. Kita bisa berangkat semua. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya lihat kelas sudah rapi. Ada yang kotor tidak di kelas? Sudah dipiketi tadi ya? Sudah ya? Oke, baik. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang memahami kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena kita masih dalam kondisi COVID-19, ya, kita masih dalam kondisi pandemik. Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, khususnya mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jauhi kerumunan, jadi tidak berkerumun. Nih anak-anak Bapak ini yang masih belum berjarak, ayo geser sedikit saja, geser. Yang belakang, geser sedikit. Ya, yang oke. Baik, cukup. Jadi kita menjauhi kerumunan, jangan berkerumun. Baiklah, untuk meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, marilah nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Silakan yang biasa memimpin, silakan maju ke depan. Silakan berdiri anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini pembelajaran kita adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensi dan indikatornya yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menelaah nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai yaitu menelaah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menyaji hasil telaah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, adapun tujuan pembelajaran, pelajari pendidikan kewarganegaraan ini melalui model pembelajaran problem based learning, siswa mampu membangun nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian dengan pembelajaran yang lalu? Oke, masih? Silakan. Ulang. Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Masih begitu aja Pak? Pancasila sebagai dasar negara yaitu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Jadi setiap hukum di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Iya, kasih aplaus untuk rekan kita ulang. Ingat. Oke, ya. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dipakai untuk menjalankan pemerintahan negara lalu. Iya. Dipakai untuk melaksanakan pemerintahan negara. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan negara, karena Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila itu dipakai untuk melaksanakan atau menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Kasih aplaus. Nah, ini peta konsepnya. Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa. Silakan perhatikan ini gambar apa? Kita sudah masuk ke inti pembelajaran. Ini gambar apa? Orang yang tidak mau membayar pajak. Tuh. Ini kasus yang bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini gambar apa ini? Bentrok antar warga. Ada konflik horizontal antara bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia terjadi bentrok. Terjadi konflik. Ini gambar apa? Mencuri. Pencurian. Kotak amal lagi yang dicuri. Masya Allah, dosanya berlipat ini ya. Di masjid malah mencuri. Nah, ini gambar apa ini? Pelanggar lalu lintas. Ada nggak di sini yang sering melanggar lalu lintas? Usianya belum dewasa kan? Belum 17 tahun kan? Kalau belum berusia 17 tahun berarti belum punya KTP, belum bisa membuat surat izin mengemudi, ya kan? Berarti belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Itu. Jadi sering nggak ini melanggar lalu lintas? Ini masalah juga yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana kalian? Saya harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, dan semangat. Baik anak-anak. Kelihatan nggak yang dari pojok? Ibu guru akan. Yang dari sana kelihatan? Nampak jelas? Jelas ya? Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Seperti halnya dengan sebuah rumah, ketika rumah itu akan didirikan, maka harus dibuat terlebih dahulu fondasinya. Apa saja sih arti penting? Oke, untuk arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Buka buku paket yang sudah ada di meja kalian. Buka di halaman 7. Boleh jika ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silakan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dia buat kelompoknya. Peserta didik yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti kalian telaah gambar yang akan Bapak tampilkan atau yang sudah Bapak tampilkan di awal tadi. Ini gambar ini sama dengan yang berada di LKPD. Berarti ini untuk kelompok masalahnya. Oke, buka saja, buka, ya. Ya, buka lalu lihat ini. Di tabel awal kalian diminta untuk membuat pertanyaan yang berhubungan dengan materi, dengan masalah ini. Bisa contoh, kenapa kok terjadi masalah ini, bagaimana atau masalahnya, lalu kenapa orang kok tidak mau bayar pajak, gitu kan? Kelompok 1. Kelompok 2 demikian. Kenapa kok bisa terjadi bentrok, itu apa masalahnya? Gitu. Ditulis di depan sini pertanyaannya. Silakan boleh kerja, yuk. Langsung ditulis. Mana sudah masuk ke jawaban dari masalah-masalah itu, mencari solusi? Ini pakai bahasa batin begini ya. Diskusinya kalau diam-diaman ini gimana? Kelompok bola selesai? Sudah? Oke. Saya minta berdiri dulu biar kita tidak menggang. Coba kita ini saja, apa namanya,
Jadi sebelah kanan membentuk apa? Tembak, sebelah kiri membentuk V. 2. Bisa. Konsen, kalau nggak konsen nggak akan bisa. 3. 4. 5. Konsen dong. 6. 7. Sekarang cepat. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kasih aku untuk kita. Saya persediaan akan mempresentasikan saat membayar pajak. Iya. Akan membayar pajak kembali membantu membawa penduduk baik dari membawa perekonomian, pelajar dan lain sebagainya. Lalu mewujudkannya adalah dengan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Kasihkan ada yang mau berkomentar terhadap hasil presentasinya. Silakan, kelompok 4. Saya sangat setuju dengan solusi yang ditawarkan kelompok 1. Ya. Bahwa seorang warga negara harus taat membayar pajak karena setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam membangun negara. Oke, untuk kelompok 4 dan yang berkomentar kita kasih aplaus. Silakan ditutup kelompok 4 kembali ke tempat duduknya. Kami dari kelompok 2 seyogianya dilakukan antara kelompok tetap menjadi agenda bulan dalam hidup bermasyarakat dan kimpulannya tidak hanya kata jajaran atas saja, tapi harus menyentuh sampai masyarakat lapisan bawah dan kelompok dapat menemukan perannya masing-masing melalui dialog tersebut. Kemudian merumuskan bentuk kerjasama yang efektif antar kelompok masyarakat dan merupakan aspek yang ditekan oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan solusi yang ditawarkan kelompok 2 bahwa Pancasila dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat, khususnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dan sila keempat bermusyawarah untuk mufakat. Ya, kasih aplaus untuk yang maju dan untuk berkomentar. Mereka sebagai ajudan senantiasa mengamati gerak-gerik dan mencatat amal. Ada yang mau berkomentar? Oke, kelompok 1 ya, berapa? Saya setuju dengan solusi yang ditawarkan kelompok 3 bahwa kasus pendidikan harus ditangani dengan penerapan Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jika seseorang di dalam hatinya terdapat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka tingkah lakunya akan jauh dari perbuatan yang salah. Oke, kasih aplaus. Merupakan bentuk contoh pelanggaran norma sosial kadang juga dilakukan tanpa bertanggung jawab. Ada yang mau berkomentar? Oke, kelompok 2 penampilannya gimana? Saya setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh kelompok 4 bahwa pelanggaran lalu lintas sangatlah berbahaya. Maka dari itu pemerintah harus memberikan pengarahan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pelanggaran. Oke, kasih aplaus untuk silakan yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Belajar hari ini itu dapat kesimpulan apa dari materi Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pancasila sangatlah penting untuk kita sebagai jalan hidup dan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Kira-kira sikap apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini yang bisa kalian petik? Oke, silakan. Sikap menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. Iya, benar. Kasih aplaus. Soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini? Kasih nama biar tidak tertukar dengan temannya.
Jadi dari hasil evaluasi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran kita sudah tercapai